Jalan ini bukan jalan biasa, ini adalah bekas landasan pacu Bandara Kemayoran. Bandara internasional pertama di Indonesia yang dulu menjadi gerbang utama Jakarta ke dunia. Lalu pada tahun 1934 hingga 1940 dibangunlah Bandara Kemayoran. Bandara ini menjadi saksi sejarah penerbangan Indonesia hingga akhirnya resmi ditutup pada 31 Maret 1985. Yang saya lewati sore ini adalah bekas landasan pacu utara selatan yang kini bernama Jalan Haji Benyamin Sueb, mengambil nama dari penyanyi legendaris Betawi yang suaranya mewakili jiwa Jakarta. Dan tepat di seberang di sisi selatan JI Expo Kemayoran, dahulu direncanakan akan berdiri sebuah menara raksasa setinggi 558 meter. Namanya Menara Jakarta. Sebuah mimpi besar yang hampir menjadi kenyataan. Kini, kisah Menara Jakarta dimulai sejak tahun 1988. Saat itu Indonesia berada dalam masa optimisme pembangunan, ekonomi tumbuh, stabilitas politik terjaga. Jakarta ingin memiliki ikon global, sebuah simbol bahwa Indonesia mampu sejajar dengan negara maju. Awalnya Menara Jakarta dirancang sebagai menara telekomunikasi raksasa. Namun konsepnya berkembang menjadi jauh lebih besar. Ia bukan hanya menara pemancar, tetapi lambang peradaban. Ia dimaksudkan menjadi salah satu bangunan tertinggi di dunia. Proyek ini digagas oleh 3 pengusaha besar, Sutwikatmono, Prayogo Pangestu, dan Henry pribadi melalui PT Indocitra Graha Bawana. Biaya awalnya diperkirakan sekitar 400 juta US dollar. Pada masa itu nilainya sekitar 900 miliar rupiah. Sebuah sayembara internasional arsitektur digelar. Syaratnya unik. Bangunan ini harus memuat makna trilogi pembangunan, Pancasila, dan semangat 17 Agustus. Pemenang pertama datang dari Amerika Serikat, namun desainnya dianggap terlalu mahal. Pemerintah akhirnya memilih pemenang kedua, yaitu ECADI dari Tiongkok. Perusahaan yang juga membangun Oriental Pearl Tower di Shanghai. Desain mereka dianggap lebih sederhana dan bernuansa Asia. Pembangunan diresmikan pada tahun 1989 oleh Gubernur Jakarta Suryadi Sudirja dan Menteri Sekretaris Negara Murdiono. Presiden Soeharto bahkan mengusulkan nama baru Menara Trilogi. Tahun 1990 pembangunan dimulai, namun biaya membengkak. Dana yang dibutuhkan melonjak menjadi 560 juta US dollar. Investor asing mulai dilibatkan. Sebagian saham direncanakan dimiliki luar negeri, sebagian tetap nasional. Lalu datanglah krisis moneter Asia tahun 1997. Rupiah jatuh, properti lumpuh, banyak proyek besar berhenti. Menara Trilogi ikut terguncang. Namun secara mengejutkan, proyek ini tidak sepenuhnya mati. Ia terus berjalan perlahan hingga tahun 2009 dengan banyak jeda, dengan banyak masalah pendanaan. Pada tahun 2010, proyek ini hidup kembali dengan nama Menara Jakarta, dikelola oleh konsorsium baru bernama PT Prasada Japa Pramudia. Pembangunan diresmikan kembali pada 15 April 2012 oleh Menteri Sekretaris Negara Bambang Kesowo dan Gubernur DKI Jakarta Sutioso. Saat itu, Menara Jakarta digambarkan sebagai simbol peradaban bangsa, bukan sekedar bangunan tinggi, dan membuktikan bahwa putra-putri Indonesia mampu membangun karya dunia. Tahun 2010 kepemilikan mayoritas beralih ke Prayogo Pangestu. Desain menara ditinjau ulang. Konsepnya menjadi gabungan antara pusat teknologi, komunikasi, dan gaya hidup. Menara Jakarta ditambah ketinggiannya dari 558 meter menjadi 588 meter, tambah 30 meter dengan tambahan tiang pemancar. Strukturnya sangat kompleks. 3 kaki silinder raksasa menjulang, fondasi sedalam 58 meter,
Diameter pondasi 80 meter, dirancang menyerap puluhan ribu tenaga kerja. Jika selesai pada 2011, Menara Jakarta akan mengalahkan CN Tower di Kanada, akan melampaui Menara Ostankino di Rusia, Oriental Pearl Tower di Shanghai, dan akan jauh lebih tinggi dari Monas yang hanya 137 meter. Bayangkan, tingginya hampir 4 kali Monas. Namun, realitas berbicara lain. Pendanaan kembali macet. Pada 2010 pembangunan resmi terhenti. Saat itu progres fisik sudah hampir sekitar 40%. Dana yang habis lebih dari 300 miliar rupiah. Rapat demi rapat dilakukan, investor dicari. Samsung dari Korea Selatan sempat menyatakan minat. Namun tidak pernah benar-benar terwujud. Pada akhirnya Menara Jakarta dalam bentuk menara tunggal super tinggi harus mengakui kenyataan. Ia gagal menjadi visi awalnya, namun cerita tidak berhenti di sana. Proyek ini tidak mati, ia berevolusi. Agung Sedayu Group kemudian mengambil alih kawasan ini. Menara Jakarta berubah 180 derajat. Bukan lagi satu menara raksasa, tetapi sebuah super blok modern. Kini Menara Jakarta hadir dalam bentuk 6 tower, namun 3 tower belum dibangun. 6 tower itu adalah Sky Condominium 2 tower, 1 tower belum dibangun, Garden Suites 3 tower, 2 tower belum dibangun, Office Tower, dan Commercial Center. Mall ini lumayan besar, tetapi tidak seheboh yang ada contohnya di Central Park atau di kota Casablanca. Desainnya lumayan cantik. Dari atrium ini bisa melihat skylight dengan pemandangan 1 tower Sky Condominium dan 1 tower Garden Suites. Dengan tinggi maksimal sekitar 280 meter, tetap menjadi yang tertinggi di kawasan Kemayoran, tetap menjadi landmark kawasan, namun dengan pendekatan yang jauh lebih realistis. Kini konsepnya adalah one stop living concept, semua dalam satu kawasan. Menara Jakarta tidak gagal, ia bertransformasi. Dulu ia bermimpi menjadi menara tertinggi di dunia, kini ia memilih menjadi pusat kehidupan perkotaan modern, dan justru disitulah kedewasaannya. Di masa lalu, Menara Jakarta sempat dicap sebagai menara kesenjangan, sebagai proyek mercusuar, sebagai simbol ketimpangan. Namun hari ini kita bisa melihatnya lebih utuh. Ia adalah cermin sebuah zaman. Zaman ketika Indonesia berani bermimpi setinggi langit. Zaman ketika Jakarta ingin berdiri sejajar dengan kota-kota global di dunia. Dan sore ini ketika saya melintas di Jalan Haji Benyamin Sueb, bekas landasan pacu bandara, saya sadar satu hal. Kemayoran selalu menjadi tempat mimpi besar. Dulu mimpi tentang penerbangan, kini mimpi tentang peradaban kota. Menara Jakarta mungkin tidak pernah berdiri setinggi 588 meter. Namun mimpinya tetap berdiri tegak dalam sejarah, dalam ingatan, dan dalam keberanian bangsa ini untuk terus bermimpi lebih tinggi. Saya Wibi Kembara, sampai jumpa lagi dalam bedah desain arsitektur berikutnya.